Randall Samya Supriyatna dengan NIM 160240170. Saya Goldi Melvina Pasaribu dengan NIM 1602408. Dan saya Nazar Faparsa Hasibuan dengan NIM 1602409. Selamat menyaksikan. Saya Randall Samya. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana kita dapat mendapatkan fungsi untuk menentukan volume dari botol yang kita pilih. Pertama-tama kita ukur dulu ketinggian dari botol yang kita pilih. Di sini kita mendapatkan panjang sekitar 14,5 cm. Lalu kemudian foto botol tersebut dengan lurus dan kita sesuaikan panjangnya, yaitu 14,5 cm. Lalu kemudian kita bagi bagian-bagian botol berdasarkan bentuknya. Di sini kita buat 3 bagian. Untuk bagian pertama bisa dilihat di sini bentuk botol menyerupai dengan fungsi kuadrat. Maka di sini saya akan buat fungsi kuadrat dengan bentuk seperti ini. Tujuannya agar mudah diatur. Bisa dilihat di sini kita bisa mengatur kecekungan dari kurva dengan variabel A. Kemudian kita bisa menggesernya di sumbu horizontal dengan variabel H dan K untuk menggeser sumbu vertikal. Ini tinggal sesuaikan. Bisa dilihat di sini bentuk kurva sudah menghampiri dari bentuk botol. Kemudian kita coba untuk menentukan fungsi untuk bagian kedua. Di sini bisa dilihat menyerupai garis lurus linear, garis miring linear. Kita buat seperti ini. Dengan B untuk mengukur gradien dan C untuk menentukan perpotongan dengan sumbu Y. Di sini sudah menyerupai dengan bentuk botol. Kemudian kita ke bagian ketiga. Di sini bagian ketiga kita anggap lurus saja menjadi sebuah fungsi konstan. Bisa kita atur variabelnya. Di sini saya menggunakan D. Bisa dilihat kita mengatur ketinggian. Di sini sudah menyerupai. Dan begitulah bagaimana kami mendapatkan ketiga fungsi yang akan digunakan untuk menentukan volume dari botol yang kita pilih. Untuk menghitung volume botol, kami mengibaratkan botol sebagai sebuah bangun datar, kemudian membagi botol menjadi 3 daerah, di mana daerah A adalah daerah yang dibatasi oleh fungsi fx, kemudian daerah B adalah dibatasi dengan fungsi gx, dan daerah C dibatasi oleh fungsi hx. Kemudian daerah A ini akan diputar dengan sumbu rotasi berupa sumbu x, dan dihitung volumenya menggunakan metode cakram.
di mana didapatkan jari-jari untuk daerah tersebut adalah fx dikurang 0, sehingga didapatkan jari-jari untuk daerah tersebut adalah minus 0,12x kuadrat ditambah 1,416x dikurang 1,3772. Kemudian akan dihitung luas daerah bagian A tadi dengan luas lingkaran, di mana rumusnya adalah PR kuadrat dengan R yang didapatkan tadi, sehingga didapatkan untuk luas bagian A ini adalah Pi dikali 0,0144 X pangkat 4 dikurang 0,3398 X pangkat 3 ditambah 2,3356 X kuadrat dikurang 3,9002 X ditambah 1,8967. Kemudian, daerah tersebut akan diintegralkan untuk mendapatkan volume bagian A. Nah, didapatkan volume bagian A ini adalah integral dari 2,5 sampai 8,446 dari LA dx, dan didapatkan hasil bahwa volume daerah A tadi sebesar 112,79413 cm3. Oke, sekarang kita bakal bahas di bagian B-nya, volume bagian B-nya. Gimana di bagian B-nya itu bisa kita potong-potong secara vertikal juga. Jadi nantinya itu akan membentuk satu lingkaran. Dan nanti lingkaran tersebut akan ditambah-tambah dari X bagian bawah sampai X bagian atas. Nah, pertama kita harus cari dulu nih R-nya itu berapa. Karena kita harus menghitung luas dari lingkarannya itu sendiri. Nah, cara mencari R-nya itu adalah dengan mengurangi bagian atas yang garis yang ada di sini dikurangi dengan garis yang ada di bawah, yaitu Y sama dengan 0. Garis yang di atas itu GX dikurangi 0 sehingga hasilnya GX. GX itu sendiri ditemukan dari garis yang ada di grafik, nih diketahui, yaitu GX-nya itu adalah 0,25X minus 0,1. Nah, setelah didapatkan R, kemudian kita bisa mencari luas dari lingkarannya itu dengan menggunakan rumus lingkaran pi R kuadrat yang didapatkan pi dikali sekian. Ketika sudah mendapatkan luas dari lingkaran, kemudian kita mau menambah-nambahkan nih luas dari lingkarannya tersebut dari batas bawah X sampai batas atas X. Caranya adalah dengan melakukan perintegralan. Sehingga kita tulis rumus dari perhitungan dari volume bagian B-nya itu adalah integral dari Pi dikali GX kuadrat dengan batas bawah 8,46 sampai 12,1. Nah, kita menggunakan GX kuadrat karena kita menggunakan metode cakram. Metode cakram yang mana nggak ada lubang di tengahnya gitu. Jadi full. Nah, kemudian kita tinggal masukkan aja GX yang udah kita dapetin tadi ke sini. Kemudian persamaan ini kita integralkan. Kita integralkan didapatkanlah hasilnya sekian. Kemudian dihitung dengan batas atas dan batas bawahnya. Itu memasukkannya ke dalam X ya. Batas atas dan batas bawahnya. Kemudian didapatkan Pi dikali 22,45847. Dan ketika dikalikan Pi, kita mendapatkan volume dari bagian B-nya itu adalah 70,55535 cm kubik. Sehingga didapatkan volume bagian B. Cara perhitungan volume botol dari bagian yang C. Jika kita lihat, bagian C ini adalah bentuk dari sebuah tabung. Maka dari itu, kita tidak perlu menggunakan konsep integral untuk mencari volume dari bagian botol yang ini. Jika dilihat dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa diameter dari bagian C ini adalah 6. Seperti ini. Oke. Maka dari itu radius dari bagian C ini adalah 3. Kita lihat perhitungannya yang di atas ya guys. Nah, dapat dilihat bahwa perhitungannya di sini diketahui bahwa R-nya adalah 3. Dan untuk mencari sebuah volume tabung diperlukan rumus pi R kuadrat dikali T, atau sama aja luas dari lingkaran dikali T, atau tinggi. Setelah mengetahui radius dari sebuah tabung tersebut, kita dapat menghitung luasnya, yaitu seperti ini.
di mana luas dari lingkaran adalah PR kuadrat dan R yang ditemukan adalah 3, maka hasil dari luas lingkarannya adalah 9pi. Dan untuk mencari tingginya sendiri, kita menggunakan atau simbolnya itu delta X, yaitu yang di ini guys. Kenapa bisa dapat nih 14,1 dikurang 12,1 sama dengan 2 cm? Kita balik lagi ke grafik yang sudah kita dapatkan. Dapat dilihat bahwa di sini ditemukan bahwa tinggi awalnya adalah di titik 12,1 dan tinggi keduanya di 14,1. Maka dari itu dapat disebutkan bahwa delta X atau tinggi dari tabung bagian C ini adalah 2 cm. Kita kembali ke perhitungannya. Setelah kita temukan kedua angka yang kita perlukan, jadinya kita tinggal mengalikan dua angka tersebut, yaitu 2 dikali 9pi. Ini kita menggunakan perkalian dari kalkulator ya guys, jadi pi-nya langsung kekali. Didapatkan hasil 56,54867. Oleh karena itu, saya akan menotalkan semua volume dari bagian A, B, dan C. Kita lihat perhitungannya di sebelah kanan ini. Sebenarnya cukup mudah, kita tinggal menambahkan semua hasil dari volume bagian A, volume bagian B, dan volume yang tadi baru saja kita cari, yaitu volume bagian C. Kita hitung saja langsung. Di sini kita bisa lihat kalau 112,79413 ditambah 70,55535 ditambah 56,54867. Dihasilkan volume dari sebuah botol tersebut dengan total 239,89815. Volume asli dari botol tersebut adalah 250 ml. Maka dari kesalahan atau galat dari botol tersebut yang asli dengan yang kita hitung. Berikut adalah perhitungan dari galatnya, yaitu hasil perhitungan eksperimen dikurang dikurang volume asli dibagi volume aslinya, terus harus pakai mutlak ya guys, dan dikali 100%. Didapatkan hasil bahwa galat dari atau persen kesalahannya itu hanya 4,04%. Saya akan menjelaskan cara menghitung titik pusat massa. Pertama, pada sumbu Y bisa kita lihat rumus yang ada pada Purcell seperti ini, dan karena fungsi simetri terhadap sumbu Y, maka Gx batas bawah bisa kita artikan dengan minus batas atas, yaitu minus Fx. Bisa dilihat di sini Fx tambah minus Fx akan menghasilkan 0, maka hasil integral dari Y bar ini adalah 0. Maka titik pusat massa pada sumbu Y-nya adalah di Y sama dengan 0. Kemudian untuk menentukan titik pusat massa pada sumbu Y, sumbu X, bisa kita lihat ini rumus dari Purcell juga. Kasusnya sama, yaitu batas bawah sama dengan minus batas atas karena fungsinya simetri terhadap sumbu Y. Bisa dilihat di sini Fx minus Fx akan menjadi 2Fx, 2 bisa kita keluarkan, kemudian bisa kita coret, dan akhirnya menjadi seperti ini. Kemudian kita hitung integralnya dengan dibagi dengan volume yang kita dapatkan di perhitungan sebelumnya, karena volume sebanding dengan massa maka bisa kita gunakan, dan kita dapatkan hasil integral untuk X bar adalah 8,84. Maka kita dapatkan titik pusat massa di 8,84, X 8,84, dan Y sama dengan 0. Di sini saya sudah membolongi replika dari botol yang kita buat. Di sini saya membolongi di X 8,84 dan Y sama dengan 0. Bisa dilihat di sini titik tersebut bisa lumayan merepresentasikan pusat massa. Sekian penjelasan dari kami, semoga video kami bermanfaat. Terima kasih.